Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita mengadakan doa pencurahan Roh Kudus malam yang ketiga dari rumah kita masing-masing ya. Puji Tuhan, saya rindu supaya jemaat juga walaupun di rumah berdoa tetap menikmati hadirat Tuhan, tetap dibangun iman percayanya sehingga tantangan ini membuat kita lebih lagi bersekutu di dalam Tuhan. Sebelumnya kita akan awali di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa, menaikkan syukur kami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama ingin berusaha terus untuk mencari hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam doa pencurahan Roh Kudus-Mu pada malam yang ketiga, sekalipun kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh percaya seluruh sidang jemaat Tuhan akan menikmati kebersamaan indah, keindahan kebersamaan kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah menjadi doa kami. Dan sebelumnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa, ya. Tentang berdoa, suka berdoa, ya. Kenapa saya sampaikan tentang doa ini? Karena ini malam adalah malam yang ketiga kita melakukan doa pencurahan Roh Kudus. Berdoa itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tapi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Karena sejatinya doa itu bagaimana kita membangun satu hubungan dengan Tuhan, ya. Bagaimana kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Kata membangun itu adalah satu usaha untuk melakukan sesuatu pekerjaan, ya. Berarti kalau berdoa itu bagaimana usaha kita untuk membangun satu hubungan dengan Allah. Jadi ada satu usaha, ada satu yang kita kerjakan untuk menarik hadirat Allah, untuk menarik perhatian Allah di dalam doa-doa kita. Tentunya untuk kita di dalam kita berdoa ini ada sesuatu hal yang mendukungnya, ya, supaya kita bisa melakukan doa-doa itu dengan baik. Yang pertama, hal yang mendukung di dalam kita berdoa, yang pertama tentunya dengan iman, ya. Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Bagaimana hal yang mendukung kita di dalam doa? Itu benar-benar yang pertama adalah iman. Iman itu apa? Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan, yang kita percayakan, yang kita percayai walaupun kita belum melihatnya. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya waktu kita berdoa, benar-benar kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-6 bahwa Allah itu ada. Jadi waktu kita berdoa yang mendukung supaya hubungan kita itu terbangun dengan Allah, kita harus mempercayainya Allah itu ada, ya. Satu hubungan doa tidak akan terbangun kalau kita berdoa saja dengan satu arah, artinya ya kita saja yang menaikkan doa kepada Tuhan, ya. Tapi kita harus benar-benar percaya supaya hubungan doa kita itu terbangun, kita harus mempercayai Allah itu ada. Mungkin secara kasat mata kita tidak melihat Yesus, tidak melihat Tuhan ada di samping kita. Tapi kita benar-benar harus mempercayainya bahwa Allah itu ada. Sehingga ketika kita percaya bahwa Allah itu ada, maka kita bisa berdoa, kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa menghargai Tuhan, membangun sikap yang patut, yang baik, yang tahu menghormati Tuhan saat kita berdoa. Artinya kita tidak akan sembarangan, kita tidak sembrono
berkata-kata kepada Tuhan, tapi kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh rasa takut dan gentar kita kepada Tuhan. Allah itu luar biasa, Dia ada, sehingga waktu kita sungguh-sungguh mencari Dia, ya di dalam ayat yang ke-6 tadi, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya doa kita akan dijawab oleh Tuhan ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari akan Dia, yaitu melalui doa. Ya, jadi doa kita akan didukung dari percaya kita, iman kita. Yang kedua, doa kita akan didukung oleh ketaatan kita. Doa kita akan didukung oleh ketaatan. Artinya ketika kita berdoa, membangun hubungan dengan Allah, maka yang kedua yang mendukung adalah ketaatan. Kita harus membangun yang namanya sikap taat kepada Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya itu adalah satu ketaatan akan perintah Tuhan. Ketaatan kita akan menuruti perintah Tuhan. Artinya bahwa di dalam sikap kita berdoa, saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita taat. Artinya kalau Tuhan menyuruh kita berdoa, ya, Tuhan kan senantiasa menyuruh kita, umat-umat Tuhan, berjaga-jaga dan berwaspada. Berdoalah senantiasa, tetap mengucap syukur. Ada banyak lagi perintah-perintah Tuhan, ya. Perintah-perintah Tuhan yang harus kita turuti. Artinya supaya doa kita itu tidak terhalang dan kita bisa berhubungan indah dengan Tuhan, dan doa itu akan dijawab oleh Tuhan oleh karena kita taat, membangun satu ketaatan, ya, ketaatan. Artinya kita selalu taat, ya. Taat dan melakukan setiap hari, ya, setiap hari melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, membangun sebuah ketaatan, ya. Seringkali guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak sekolah minggu untuk taat. Nah, malam hari ini Tuhan mengharapkan kita, Dia ingin supaya kita sebagai umat-umat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membangun sikap kita, yaitu ketaatan. Taat, artinya kita setiap hari, bukan waktu senang kita berdoa, waktu enggak senang kita enggak berdoa. Bukan waktu kita membutuhkan Tuhan, baru kita berdoa. Tetapi di dalam semua situasi kita selalu berdoa, membangun hubungan dengan Allah. Bukan waktu kita butuh Tuhan menjawab kita, baru kita berdoa, tidak. Tetapi setiap waktu kita membangun hubungan dengan Allah dengan ketaatan. Taat terus, karena apa Bapak Ibu Saudara? Waktu Yesus naik ke sorga, ya, yang Dia berikan kepada kita adalah penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ketika Yesus sudah naik ke sorga, Roh Kudus itu diberikan tinggal, diam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, ketika Roh Kudus itu tinggal dan berdiam dalam kehidupan orang-orang percaya, maka kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita melihat bahwa Roh Allah itu sudah tinggal di dalam diri kita. Maka Roh Kudus itu akan membangun kita, memimpin kita untuk membawa kita kepada suatu ketaatan, ya. Roh Kudus itu akan mengajar kita, membawa kita untuk melakukan perintah Tuhan, ya. Yang namanya ketaatan, artinya Roh itu akan mengajar, memimpin, membawa kita melakukan kehendak Allah. Jadi ketaatan ini kita bangun, ya, kita bangun dengan adanya Roh Kudus yang akan memimpin kita dan Dia berdiam di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat-umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membangun hubungan dengan Tuhan, ketaatan kita dengan Tuhan, sehingga Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita, Dia tidak hanya berdiam saja, tapi kuasa Roh Kudus itu akan berkarya
di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kalau kita membiarkannya, Roh Kudus itu tidak akan berkarya. Tapi begitu kita mengkaryakan, karena kita melakukan, kita tidak berdiam diri ya. Dan kita mengefektifkan kuasa Roh Kudus itu terjadi di dalam hidup kita. Maka kuasa itu akan bekerja, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja. Dan bekerja yang akan memperbaharui kehidupan kita. Saya memberikan satu contoh kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia sudah berjumpa dengan Tuhan dan Roh Kudus berdiam di dalam hidupnya. Maka Roh Kudus itu akan memimpin dia. Roh Kudus memimpin hidupnya dan dia di dalam ketaatan. Ketaatan apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan apa? Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki yang dia lakukan adalah bersaksi, menyampaikan berita keselamatan. Itu yang dia kerjakan, ketaatan melakukan perintah Tuhan setiap hari. Dia melakukan satu perubahan hidup yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, dia tidak biarkan mati. Dia tidak biarkan tinggal saja. Tetapi dia melakukannya, mengefektifkannya. Sehingga setiap hari ada perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Karena apa? Dia taat melakukan perintah Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan Rasul Paulus. Sehingga perubahan itu terjadi dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga di dalam perjalanannya dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesukaran. Tetapi dia tetap tunduk dan taat melakukan perintah Tuhan. Ya. Tetap tunduk dan taat melakukan perintah Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Ayat yang terakhir kita akan membaca ya Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, puji Tuhan, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau Yesus sudah mengatakan, kalau aku memberikan penghibur, jikalau penghibur itu yang akan datang, yang kuutus dari Bapa datang, itu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kebenaran firman Tuhan ini diketahui dan dialami, ya, dialami oleh Rasul Paulus, sehingga ketika Roh Allah berdiam di dalam hidupnya, mendiami hidupnya, maka yang dia lakukan adalah Roh kebenaran itu keluar dari hidupnya, yang Roh itu memimpin kehidupannya dan dia terus bersaksi tentang Yesus. Dia terus bersaksi tentang Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berada di rumah kita masing-masing, malam hari ini malam yang ketiga kita berdoa menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan kita melakukan bagian kita, supaya ketika kita tahu Roh Allah berdiam di dalam hidup kita, jangan kita biarkan dia berdiam di dalam diri kita saja, tetapi mari kita mau efektifkan seperti Rasul Paulus, sehingga Roh Kudus itu benar-benar nyata di dalam hidup kita, bukan hanya membangun diri kita, bukan menguatkan diri kita saja, tetapi justru kita untuk melakukan tugas yang Tuhan kerjakan, yaitu mencari yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu melakukan tugas kita untuk memperluas kerajaan Allah melalui kesaksian hidup kita setiap hari di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita, bahkan kemanapun kita pergi, kita akan bersaksi untuk menyatakan Yesus itu hidup, Yesus itu juru selamat. Sehingga hidup kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus sungguh-sungguh berguna buat orang lain. Bukan berguna buat diri kita saja. Roh Kudus itu bukan buat diri kita saja. Itu kita menjadi manusia yang egois. Tetapi Roh Kudus itu berguna buat diri kita. Dan juga berguna buat orang lain. Karena apa? Karena kita semakin memperluas kerajaan sorga melalui kesaksian-kesaksian hidup kita. Sehingga doa-doa kita naik ke hadirat Allah, karena kita sudah melakukan sesuatu yang tepat di mata Tuhan. Maka Allah sebagai Bapa kita, dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mampu berkata iya Aba, iya Bapa, dan dia adalah Bapa kita yang kekal dan mulia. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita akan menerima bagian kerajaan Allah, yaitu kita akan diberi
hak waris kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah yang selalu setia berdoa kepada Tuhan. Dengan percaya, taat, dan kita melakukan satu perubahan di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Kiranya memotivasi kita untuk terus bersemangat melakukan firman Tuhan. Itu doa-doa kita, sekalipun kita harus berdoa dari rumah kita masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau sebentar setiap kami akan melakukan penyembahan kami masing-masing. Doa-doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah mengingatkan kami dari firman Tuhan. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akan berdoa dengan iman percaya kami bahwa Engkau sungguh-sungguh ada. Engkau ada dan hidup yang bersama-sama dengan kami. Dan kami akan taat melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Sehingga terjadi satu perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena kami tahu Roh Allah yang memimpin hidup kami akan mengajar kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Membangun iman percaya mereka Bapa. Kalau ada yang sedang letih lesu Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Perbaharui hidup mereka Bapa. Biarlah firman-Mu menjangkau mereka Tuhan. Supaya mereka kembali Tuhan bersemangat menaikkan doa-doa mereka. Membangun hubungan mereka dengan Engkau. Sehingga seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka tidak akan kehilangan harapan. Tetapi mereka selalu bersemangat mencari akan Engkau. Karena kami percaya ketika kami selalu ada di dalam Tuhan, maka Engkau akan menuntun kami, membawa kami kepada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami malam hari ini. Kami naikkan kepada Engkau dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.